Shalom saudara, ini adalah ibadah online kita yang kedua. Kami berharap kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saat ini adalah peringatan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita selalu mengundang hadirat-Nya untuk tetap ada di hati kita meskipun dalam situasi dan kondisi yang begitu sulit. Biarlah melalui ibadah ini kita dapat sama-sama merasakan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita saat ini. Pengorbanannya yang mulia menjadi anugerah bagi kita semua. Engkau yang kudus, Engkau yang layak, kami agungkan dan kami tinggikan. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Engkau di kayu salib, darah-Mu yang selalu tercurah untuk pengampunan dosa kami Tuhan. Kami ingin membalasnya Tuhan, tapi kami bukan siapa-siapa. Kami hanya ingin mengagungkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau katakan sama-sama, sebab Engkau yang kudus ya Tuhan. Sebab Engkau yang kudus, anak domba darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Kita mau katakan dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku
kita sembah Dia, mari kita agungkan namanya. Haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Kita katakan sama-sama, sebab Engkau yang kudus. Amin Yesus, amin. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Oleh karena salib-Mu Tuhan, seluruh hidupku milik-Mu. Kita mau lebih lagi mengundang hadirat-Nya pada pagi hari ini. Ada tempat
mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Katakan lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Anugerah mulia Bayi Ayub. Kala itu salib adalah kehinaan. Kau memikulnya dalam rupa hamba. Kakimu telanjang tertoreh batu tajam. Golgota adalah tujuanmu, ya Raja. Teriak riuh menemanimu sepanjang jalan. Salibkan dia, salibkan dia. Surga tahu kau menangis bagi mereka. Tanganmu jelas siap terpaku di sana. Ya Eloi, terima kasih atas anugerah. Kini kami beroleh hidup kekal, berpindah dari hidup yang fana. Salibmu selamanya mulia.
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Amin, Yesus. Kita mau katakan sama-sama, Kaulah harapan kami, Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Untuk pengorbanan-Mu, Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan sama-sama, dengan apa kan ku dengan apa kan ku balas
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan, ini hari adalah hari kematian Tuhan. Yang Tuhan telah memberikan kesempatan pengorbanan kasih Tuhan yang besar itu kepada setiap umatnya. Engkau telah mencurahkan darah-Mu di atas Golgota. Dan saat ini sungguh Tuhan, kami boleh memperingati hari kematian-Mu. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera di dalam setiap hidup manusia, sehingga kami boleh menerima segala pengorbanan Tuhan yang begitu besar untuk setiap kami. Apa yang kami bisa balas kepada Tuhan? Hanya kami memuliakan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, itulah menjadi tanda satu kesukaan untuk kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu melewati kebenaran firman-Mu itulah yang akan membawa kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati seluruh jemaat Tuhan yang tidak bersama di rumah Tuhan, tapi ada di rumah masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu. Melewati hamba-Mu, urapi, lengkapi dengan kuasa-Mu. Sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dari pertengahan sampai akhir dari ibadah kami. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita di tengah-tengah suasana yang sangat sulit dirasakan oleh banyak orang. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita bisa berjumpa di dalam ibadah pada Jumat Agung ini melalui media sosial.
Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan baik. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan atau memperingati ibadah Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Namun pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ke-1, 1 Petrus pasal 1, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan demikian, saya bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Saudara, dari pembacaan ayat firman Tuhan ini saya memberikan satu judul, yaitu berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Mengapa saya sampaikan bahwa kita ini berharga di mata Tuhan? Karena kita telah ditebus. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudara, dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Artinya bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Makanya sesungguhnya kebutuhan yang sangat besar di dunia ini bukan kebutuhan ekonomi, tetapi kebutuhan pengampunan. Semua orang butuh. Karena semua orang telah berbuat dosa. Saudara-saudara. Tetapi Tuhan berkemurahan bagi kita bahwa di mana Tuhan telah menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, di mana firman Tuhan berkata, kita ditebus bukan dengan barang perak atau emas, tetapi dengan darahnya sendiri. Darah Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara. Sangat berharga. Nah, itulah sebabnya kita harus mensyukuri. Jangan menyombongkan diri. Ya, saudara. Kita memang berharga di mata Tuhan. Tapi jangan kita terus menyombongkan diri. Ya, aku ditebus karena aku kaya. Bukan. Aku ditebus oleh Tuhan karena aku pandai. Karena aku kuat. Karena aku gagah. Bukan, saudara. Kita ini orang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan kondisi kita, saudara-saudara, kondisi kita seperti apa sih? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-1, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29, ini kondisi kita ketika kita dipanggil atau menjadi Kristen. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaanmu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang,
dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudara, dari ayat ini kita harus tahu siapa diri kita. Dulu sebelum terima Yesus, bagaimana keadaan kita? Kalau mungkin saya boleh katakan, kita ini tidak berarti di tengah masyarakat. Kita bukan orang yang terpandang. Kita bukan orang yang berarti, orang yang berpengaruh. Kalau mungkin boleh saya katakan, mungkin kita tidak dianggap oleh masyarakat. Saudara, tetapi Tuhan memilih kita. Tuhan memanggil kita. Untuk apa? Untuk dijadikan seperti sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan mati di atas kayu salib. Untuk menebus kita yang tidak berarti. Untuk menebus kita yang tidak terpandang. Untuk menebus kita yang lemah ini. Saudara, kita ini bukan apa-apa. Kita menjadi apa-apa karena Kristus di dalam kita. Saudara-saudara, sadarlah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Berharga. Dalam penyaliban Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi sebuah teladan bagi kita umat Kristen, orang-orang yang percaya, bagaimana Allah memanggil kita, memilih kita, menjadikan kita sebagai yang berharga di mata Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana Allah membuat kita menjadi berharga. Yang pertama dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Saudara-saudara, yang pertama yang Tuhan lakukan adalah Tuhan memikul dosa kita. Tuhan memikul dosa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan dosanya dengan kekuatannya sendiri. Karena Tuhan menganggap kita begitu berharga di matanya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Tuhan menebus kita karena anugerahnya bagi kita. Saudara-saudara, nah, Tuhan memikul dosa kita. Siapa sih di antara kita yang tidak berdosa? Firman Tuhan tadi katakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar. Makanya Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 katakan, Tuhan memikul dosa kita ketika Ia mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, jadi ini yang harus kita renungkan baik-baik. Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita dan dibuatnya kita menjadi berharga di matanya. Bayangkan, kalau kita berharga di matanya, pastilah Tuhan bertanggung jawab untuk melindungi kita. Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kita. Tuhan bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala persoalan yang kita hadapi. Termasuk masalah dosa.
Ya. Termasuk masalah dosa. Mungkin orang bisa berkata, saya bisa menyelesaikan persoalan saya sendiri. Persoalan ekonomi. Mungkin bisa. Tapi ketika persoalan dosa, saudara tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Kristus harus mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa. Memikul dosa kita. Coba kita renungkan berapa umur kita sekarang. Kalau kita mungkin setiap hari berdosa, sudah berapa besar dosa yang kita perbuat. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus memikul dosa kita. Menanggung segala dosa-dosa kita. Nah ini yang harus kita syukuri. Jadi status kita bukan lagi orang yang berdosa, tetapi status kita adalah orang yang telah ditebus. Orang yang telah dibenarkan, ditebus oleh karena penyaliban Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara, dengan darahnya yang mahal itu. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mau menebus kita. Bukan dengan emas atau perak. Tetapi dengan darahnya sendiri. Ia mau memikul dosa kita. Saudara, ini kebutuhan manusia. Pengampunan dosa. Semua orang butuh pengampunan dosa. Tidak ada orang yang tidak butuh pengampunan dosa, saudara-saudara. Dan pengampunan dosa itu ada di kayu salib itu. Pengampunan dosa itu diselesaikan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Saudara-saudara, maka kita harus bersyukur. Kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Karena dosa-dosa kita telah dipikul oleh Yesus ketika mati di atas kayu salib. Nah, yang kedua, saudara-saudara, yang kedua dikatakan dalam ayat yang ke-24, 1 Petrus pasal 2 ayat 24 bagian B dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, kalau yang pertama Tuhan memikul, Tuhan menanggung dosa kita. Dan yang kedua Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Haleluya. Saudara-saudara. Betapa kita ini berharga di mata Tuhan. Dosa-dosa kita diselesaikan di atas kayu salib oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya demikian saja. Penyakit yang mungkin kita derita, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau mungkin kita melihat siapa kita. Tadi firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus pasal 1. Kita ini bukan orang yang terpandang. Kita ini bukan orang yang berarti. Kita ini bukan orang yang kuat. Saudara. Kita ini orang yang mungkin dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Tapi Tuhan pilih kita. Tuhan ambil kita. Tuhan menebus kita. Begitu Tuhan memperhatikan kita. Karena sesungguhnya kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Ini yang harus kita syukuri, saudara. Selain Tuhan mengampuni segala dosa kita, Tuhan menyembuhkan kita dari segala penyakit. Coba kalau kita renungkan baik-baik, apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini? Ya. Apa yang sedang terjadi? Orang banyak mengalami ketakutan.
kekhawatiran. Saudara-saudara, itu yang sedang dialami oleh banyak orang. Dengan merebaknya wabah virus COVID-19 ini. Banyak orang yang takut. Bahkan bukan hanya takut dengan virus, tetapi juga takut dengan ekonomi berdampak yang sungguh luar biasa. Saudara, begitu keadaan dunia. Dan kita ada di dalam tengah-tengah kondisi seperti itu. Padahal kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tapi kita jangan khawatir. Ya, siapapun bisa terjangkit virus COVID-19. Siapapun bisa. Tapi ingat, kita ini orang yang berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kita ini orang yang berharga di mata Tuhan. Siapapun bisa terjangkit virus COVID-19. Tetapi kalau kita menyadari kita ini orang yang berharga di mata Tuhan, yang pertama Tuhan memberikan kita hikmat. Yang kedua, perlindungan Tuhan itu atas kita. Orang yang berharga itu pasti dilindungi. Seperti saudara punya barang yang berharga. Pasti saudara akan melindunginya. Tidak akan mungkin menaruh barang yang berharga itu di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang sembarangan. Saudara, pasti barang yang berharga itu selalu diperhatikan. Selalu diingat. Selalu dilindungi. Ya. Selalu dilindungi. Nah, jangan khawatir. Di tengah-tengah situasi sekarang ini, kita ini orang yang berharga. Tuhan mau turun menjadi manusia, bahkan dia mau mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk mengampuni dosa kita, untuk menanggung dan memikul dosa kita, bahkan berjanji oleh bilur-bilurnya, kamu akan sembuh. Apa yang kita takutkan? Saudara, dia berjanji untuk menyembuhkan. Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Dalam keadaan apapun kita berserah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat dan juga perlindungan atas kita. Penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib menjamin bahwa masalah dosa kita sudah terselesaikan di sana. Diampuni dosanya. Penyaliban Yesus di atas kayu salib menjamin ada kuasa untuk kesembuhan buat kita. Haleluya. Yang ketiga ini bagian kita. Kalau Tuhan sudah berbuat untuk kita di atas kayu salib, mengampuni dosa kita, menyembuhkan penyakit kita, maka saudara-saudara, ini bagian kita. Yaitu dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Kalau kita sudah diampuni dosanya. Kalau kita sudah disembuhkan dari sakit. Maka tugas kita adalah mengikuti jejak Yesus. Seperti apa? Mengikuti jejak Yesus. Ayat selanjutnya berkata, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Kita memang dulu orang berdosa. Tetapi Tuhan telah menebus kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan Tuhan juga berpesan,
jangan berbuat dosa lagi. Respon kita, orang yang sudah diampuni, orang yang sudah disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi. Ayat berikutnya, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ada banyak kemungkinan kita mengalami hal seperti itu. Tapi mari kita mau mengikuti jejak Yesus, teladan Yesus. Ketika kita dicaci maki, jangan kita membalas dengan caci maki. Seperti apa? Seperti Yesus. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kalau saudara diperlakukan tidak adil dan merasa menderita, saudara tidak boleh mengancam. Kenapa? Mengikuti jejak Yesus. Saudara-saudara. Jadi, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang berharga di mata Tuhan, yang telah ditebus dosanya, diampuni dosanya, kemudian disembuhkan dari segala penyakit kita oleh karena bilur-bilurnya, saudara, kita wajib untuk mengikuti jejak Yesus Kristus. Saya percaya kalau kita mau mengikuti jejak Yesus Kristus, maka kita akan diberkati Tuhan. Ya. Saudara, berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Artinya Tuhan melindungi kita. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan memelihara kita. Percayalah, persoalan dosa saja Tuhan atasi. Apalagi persoalan ekonomi. Persoalan dosa saja Tuhan atasi. Apalagi persoalan rumah tangga. Dia berkuasa untuk menyelesaikan segala persoalan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, biarlah di Jumat Agung ini kita kembali mengingat betapa dahsyatnya pengorbanan Tuhan untuk kita. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan, maka Tuhan menebus kita dari dosa. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan kematiannya, dengan nyawanya sendiri. Bahkan Tuhan berjanji untuk menyembuhkan penyakit kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, firman-Mu kembali menyatakan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang telah diperhatikan oleh Tuhan. Orang-orang yang telah dilindungi oleh Tuhan. Perkara dosa Tuhan sudah ampuni. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah firman-Mu Engkau nyatakan bagi kami, seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam segala kondisi mereka. Kalau firman-Mu berkata oleh bilur-bilurnya, kamu akan sembuh. Biarlah jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang mungkin dalam kondisi sakit, kami berdoa dari tempat ini, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kuasa firman-Mu menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Demikian pula bagi saudara-saudara yang mengalami persoalan. Nantikan ibadah kebangkitan Yesus Kristus hari Minggu tanggal 12 April 2020 jam 7 pagi. Tetap jaga kesehatan. Stay at home. God bless you all. Dan didera, dicambuk di tubuhnya mahkota duri pada kepalanya. Di pikunya sayangnya dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan
salib. Dia memilih di salib bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari.